lu tahu masalah gua, haleluya, amin. Saya kaget, ini siapa? Oh ya Tuhan, Jim. Udah, bulan depan saya pegang tangan di pintu, langsung bokso, doa mak udah dijawab. Apa ya? Saya pikir doa yang mana? Ya itu, Tuhan lu tahu masalah gua, haleluya, amin. Bayangkan yang begitu ya Tuhan dengar, apalagi pakai kalimat sempurna, ada subjek, predikat, objek, dan keterangan-keterangannya. Wah, luar biasa. Hebatnya Tuhan kita. Makanya kalau nggak cari Tuhan mah rugi banget dah. Haleluya. Dunia akhirat ruginya. Ya, jadi Tuhan tolong berulang kali ya. Datang terus, haleluya. Tapi herannya bukan saja berulang kali, tapi dalam berbagai cara. Tuhan punya cara luar biasa. Kemarin kita khotbah di lapangan kan, Tuhan punya cara banyak. Lewat angin puting beliung sampai kita, itu Tuhan Allah kan. Kok begitu amat dahsyat, waktu menakutkan juga Tuhannya. Tapi juga Tuhan bisa cara angin sepoi-sepoi basah sampai monyet ditahan pun ngantuk jatuh patah kaki. Iya dong. Nah kalau Tuhan Allah cuma banyak yang hebat-hebat aja, lah itu mah bukan Tuhan Allah, malah kita ragukan ya. Tuhan Allah mah apa saja bisa, ngerti? Atas bisa, bawah bisa. Artinya yang hebat di atas, tapi yang di bawah sampai kita bilang, macam Tuhan Allah kok begitu sederhananya. Itu mesti harus bisa dua-duanya. Nah, ada satu orang Manado, dia bernama Om Welem. Gampangnya panggil Om Wem. Ini Om Wem mabuk tiap hari kerjaan. Mabuk siang malam, aduh kemana-mana bawa botol minum saja. Dan tidak pusing dengan rumah tangga, dia sedang pusing dengan istri, anak-anak. Aduh, pokoknya dia mabuk saja. Ma itu kerja keras. Jadi ma itu dari bapaknya anak-anak, mamanya anak-anak, cari makan. Jadi saking capek, jatuh sakit mati. Orang bilang, Wem, mau nih ma itu mati. Kaget ya. Udah pegang dia botol minum pulang ke rumah sepanjang jalan, menangis. Aduh, orang ma itu mati. Sama lagi cuma masa 4 orang. Aduh, orang ma itu mati. Sama lagi jumpa cuci 4 orang. Aduh, orang ma itu mati. Pegang motor baterai sebenarnya. Aduh, orang ma itu mati. Sama saya lepak kita, orang ma itu mati. Dia menangis sepanjang jalan. Aduh, orang ma itu mati. Sampai lepak cuci 4 orang. Sampai masuk di rumah kan, ruang tamu udah full dengan orang. Udah taruh di depan kecil, mayat tua di atas. Buat bawa botol minum kan. Aduh, orang pemain tua mati. Siapa lagi memasak 4 orang. Aduh, orang pemain tua mati. Siapa lagi membacuci 4 orang. Dia nangis lagi orang ini bilang, di Welem kurang ajar. Mayat tua udah mati masih pegang-pegang botol minum. Dan nangis dia taruh itu botol minuman di bawah dipan tempat mayat istrinya itu. Dia menangis. Aduh, orang pemain tua mati. Menangis. Orang angkat itu botol minum, ya kan? Karena marah dengan Welem. Istri sudah mati masih minum. Orang marah, angkat tuh botol. Welemnya tidak tahu kalau dia lagi tutup mata. Aduh, orang pemain tua mati. Dia nangis dia udah puas, dia raba-raba itu botol minum. Dia raba-raba, tidak ada kan? Dia bilang sama Tuhan, kau sampai hati. Kau suangkan di atas, anggalah itu di bawah. Aduh Tuhan, kau sampai hati. Kau suangkan di atas, kau anggalah itu di bawah. Maksudnya di atas mayat istri sudah diambil, botol minum di bawah juga diambil. Itu ya, luar biasa. Jadi kalau Tuhan Allah, atas bisa angkat, bawah bisa angkat. Itu baru namanya Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah punya berbagai cara ya. Jadi kalau cara dia tidak bisa jalan, pulang ke Indonesia. Ada cara lain di sana. Dan tinggal sangsara di sini, ngerti? Apalagi makan susah, berdiri di pinggir jalan ada tulis saya lapar mau mati. Tanda-tanda orang bilang astaga, itu Helmina kan? Orang marah tuh dia, iyo, itu kenapa jadi begitu ya? Rada-rada katanya. Ada cara lain ya. Tuhan punya cara luar biasa. Nah itulah Tuhan dalam berbagai cara. Nah, dikatakan kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Zaman dulu Allah berbicara dengan lewat para nabi. Zaman akhir ia berbicara lewat Kristus Yesus anaknya.
Itu berarti Jesus Christ is the last voice of God. Tuh, berarti Anda nggak usah cari suara yang lain, ngerti? Kalau ini nih suara yang paling akhir, loh, yang bilang suara paling akhir itu siapa? Kan orang selalu klaim kan, ini dia orang yang paling akhir, suara yang paling akhir, rasul yang paling akhir, nabi yang paling akhir. Loh, yang bilang itu tuh siapa? Kalau ini kan Allah yang bilang. Nah sekarang Anda percaya siapa yang ngomong? Manusia yang ngomong itu benar atau Allah yang ngomong itu yang benar? Kan pasti Allah dong. Kan selalu orang klaim nih, dia nabi yang paling akhir sudah. Tidak ada lagi yang lebih dari itulah. Yang ngomong itu siapa? Kalau ini pada zaman akhir. Lah kita sedang hidup kan bukan pada zaman permulaan. Zaman permulaan zaman siapa? Adam. Zaman pertengahan siapa? Zaman Kristus lahir, hidup, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Itulah zaman akhir. Jadi kita sedang hidup pada zaman akhir. Zaman di mana kita sedang menanti kedatangan Yesus Kristus. The last day. We are living in the last day. Jadi pada saat kita sedang hidup pada the last day, the last voice of God is Jesus Christ. Sudah tidak lagi yang lain. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Orang lain mau ngomong biar-biar aja. Siapa mau ngomong saya nabi paling akhir, biar-biar saja. Anda mau ngomong apa, silakan aja. Saya lebih percaya satu katanya Tuhan Allah daripada satu buku bertumpuk tebal 5 jilid berisikan kalimat manusia yang pada bibir lidahnya ada dusta. Pernah dengar lagu Tati Yosefa, Bibir Durjana? Mulut kita mulut durjana, bibir kita bibir dusta, tapi mulut Allah tidak. Amen. Dan mulut yang tidak dusta itu berkata pada zaman akhir Allah berbicara kepada kita lewat Kristus anak. Berarti suara Allah yang paling akhir namanya Yesus Kristus. Kalau suara Allah yang paling akhir itu juga berarti mata Allah yang paling akhir untuk melihat kebutuhan manusia ada Kristus. Kalau ada mata Allah yang paling akhir, berarti telinga Allah yang paling akhir untuk mendengar doa manusia, Allah Yesus Kristus. Itu juga berarti uluran tangan Tuhan yang paling akhir untuk mengangkat manusia dari kebinasaan kekal dan dipindahkannya kepada hidup yang kekal, namanya Yesus Kristus. Jadi kau tolak yang paling akhir ini, dengar, stopnya tidak ada lagi. Habis stopnya Tuhan. Stop yang paling akhir namanya Jesus Christ. If you refuse to receive Him, no more. Kau tolak yang satu ini sudah tidak ada lagi. Stopnya Allah bagi manusia. Paling akhir suaranya, paling akhir matanya, paling akhir tangannya yang terbuka untuk welcome kita. Sudah tidak ada lagi. Karenanya dia berdiri dan memproklamirkan diri. I am the way, the truth, and the life. Sudah tidak ada lagi. Jadi kalau ada 1, 2, 3 di antara kita yang belum kenal Kristus, ini kesempatannya. Sudah tidak ada lagi kesempatan yang lain. Karena belum tentu besok itu masih milik kita. Apa ada yang tahu hari ini kalau habis kebaktian 5 menit ke depan apa yang terjadi pada kita sudah tahu? Kan nggak ada yang tahu. Ada kaget-kaget, astaga, itu orang masih sehat-sehat, sudah nggak ada. Tidak ada seorang pun yang tahu hari matinya. Kalau kita tahu hari mati kita bikin pesta perpisahan. Kita kirim undangan. Kita baca undangan juga ngeri. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri hari perpisahan terakhir. Karena hari Senin jam 3 sore aku dipanggil pulang. Di bawahnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yang baca juga usah kita ngeri juga. Kita bilang
hadir nggak? Hadir nggak? Kita dengar suara toke, toke hadir, toke enggak, toke hadir, toke enggak. Udah nggak bunyi lagi ya udah. Kita coba hitung suara toke, habis mengerikan begini bayangkan. Kita akan bikin pesta perpisahan, makanan terbaik, pesta terbaik, hari terakhir. Coba siapa yang tahu hari nanti? Nggak ada kan?